Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau kadal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, anak-anakku, jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah masih izinkan kita untuk tetap hidup di dunia ini untuk melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah banyak beberapa sahabat-sahabat kita yang sudah tidak lagi berada di samping kita karena sudah mendahului kita beberapa saat yang lalu. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil kiamah, dan kita harus berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sudah kurang lebih hampir berakhir ibadah puasa kita, sebagaimana yang disampaikan dalam ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaannya adalah, kenapa orang beriman disuruh berpuasa? Kenapa orang beriman diwajibkan berpuasa? Itu adalah la'allakum tattaqun, agar orang beriman itu bertakwa. Timbul pertanyaan lagi, kenapa Allah menginginkan orang yang beriman itu bertakwa? Dalam surat Al-Imran ayat 133 dikatakan, wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu pada ampunan dari Rabbmu dan surga yang seluas langit dan bumi yang diperuntukkan hanya untuk orang yang bertakwa. Jadi kenapa orang beriman disuruh bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah menghendaki agar orang-orang beriman masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mencapai derajat takwa yang diharapkan Allah, sehingga kita bersama-sama bisa memasuki surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Allahumma amin. Nah, sekarang apa ciri orang yang bertakwa? Dikatakan di sini, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Ciri orang takwa yang pertama adalah orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Jadi ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan hartanya, menafkahkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Kalau orang kaya berinfak, bersedekah itu biasa. Tapi kalau orang pas-pasan dia berinfak, bersedekah itu baru luar biasa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah senantiasa situ yunfikun, senantiasa dia terus-menerus berkesinambungan, terus menafkahkan hartanya di jalan Allah fis sarra'i wad dharra'i, dalam kondisi lapang maupun sempit. Jadi kita berinfak, bersedekah tidak harus menunggu kaya. Kita bisa berinfak, bersedekah
dalam kondisi sempit sekalipun senantiasa menafkahkan hartanya. Bahkan dalam hadis dikatakan Aisyah pernah bersedekah dengan 1 biji kurma. Dan kalaupun itu tidak dapat mencapai 1 biji kurma, dia bisa menginfakkan harta dengan sebiji bawang. Sampai segitunya Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ciri yang kedua, wal kadhibin al khair, yaitu menahan amarahnya. Jamarakumullah, di sini letaknya. Salah satunya orang yang berpuasa disuruh untuk mencapai takwa, yaitu apa? Menahan amarah. Pada suatu ketika Rasulullah sedang duduk di Masjid Nabawi bersama para sahabatnya. Itu Rasulullah sebagai nabi dan juga sebagai imam, sebagai presiden lah bahasa sekarang. Kemudian datanglah seorang Yahudi, langsung menarik surbannya Rasulullah yang dipakai, dan di belakangnya ada beberapa helai di belakangnya Rasulullah, dan ditarik oleh orang Yahudi tersebut dan hampir mencekik Rasulullah SAW. Seraya berkata, "Wahai Muhammad, kembalikan hutangmu." Umar bin Khattab langsung menghunuskan pedangnya, menunggu kode dari Rasulullah agar dia bisa menebas leher orang Yahudi tersebut. Namun apa yang dikatakan Rasulullah pada saat itu? Rasulullah mengatakan, "Bukankah belum waktunya aku bayar hutang?" Orang Yahudi itu berkata, "Aku tidak peduli, pokoknya engkau harus membayar hutangmu hari ini juga." Kemudian Rasulullah menetapkan pada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, tolong masuklah kamu ke Baitul Mal, ambil 20 sak kurma ya, untuk diberikan pada orang Yahudi ini untuk membayar hutangku, dan ambil 20 sak lagi untuknya." "Untuk apa ya Rasulullah?" kata Umar. "Untuk membayar kesalahanmu karena kamu marah tidak ada sebabnya." Kemudian Umar bin Khattab berjalan ke arah Baitul Mal dan diiringi oleh orang Yahudi tersebut. Sampai di Baitul Mal, Umar mengumpulkan 20 sak kurma dan kemudian diberikan kepada orang Yahudi tersebut. "Nih, untuk membayar hutang Rasulullah SAW." Dan Umar mempersiapkan lagi 20 sak lagi. Pada saat Umar mempersiapkan 20 sak berikutnya, orang Yahudi itu berkata, "Wahai Umar, apakah engkau tidak tahu siapa diriku?" Nah, ternyata orang Yahudi itu adalah pendeta Yahudi yang terkenal di kalangannya. Namun pada saat itu belum ada HP, belum ada media sosial, sehingga kita belum bisa tahu secara jelas foto-fotonya dan sebagainya. Orang Yahudi itu berkata, "Wahai Umar, sungguhnya ciri-ciri kenabian itu sudah tertulis dalam Taurat, dan itu ada semua pada Muhammad kecuali satu yang belum pernah aku lihat, yaitu apa? Yaitu dia mampu menahan dirinya. Dan aku hari ini telah menyaksikan sendiri bahwa Muhammad mampu menahan dirinya. Maka saksikanlah wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sekitar itu orang Yahudi itu kemudian masuk Islam. Jamarakumullah, ini sebuah gambaran bahwa akhlak Rasulullah begitu mulia, begitu dahsyatnya, sehingga mampu menggerakkan hati jiwa orang Yahudi
untuk dianya kemudian masuk Islam. Nah, Rasulullah punya akhlak seperti itu, dan Allah menghendaki kita mendekati al-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Ini pun suatu pekerjaan yang tidak mudah, karena apabila ada orang yang berbuat salah kepada kita, jangan menunggu dia minta maaf, tapi maafkanlah. Karena ciri orang bertakwa yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bahaqi, pernah ada suatu budak wanita, yaitu diriwayatkan budaknya Ali bin Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budak tadi sedang menuangkan air untuk wudu kepada Ali bin Husain melalui kendi, sebuah kendi. Pada saat mau mengalirkan wudu, kendi itu terjatuh dan pecah berserakan kemana-mana. Ali bin Husain melihatnya seakan-akan memarah, dan budak itu mengucapkan ayat yang dibacakan tadi, wal kadhibina al-ghaidh. Ya, ciri orang bertakwa adalah menahan amarahnya. Ali bin Husain mengatakan, aku sudah bisa menahan amarahnya. Kemudian budak itu mengatakan, wal afina 'anin nas, dan memaafkan orang lain, manusia. Ali bin Husain mengatakan pula, aku pun sudah memaafkan orang itu, kesalahan orang itu. Kemudian budak itu mengatakan lagi, ayat berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta pada orang-orang yang berbuat baik. Maka pergilah engkau, wahai budakku, kau akan ku merdekakan. Ini suatu gambaran dari akhlak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami ayat tersebut sehingga mampu menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah ciri orang yang bertakwa yang berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang jika dia berbuat fahisyah, perbuatan keji. Oleh para mufassirin dikatakan perbuatan keji adalah, perbuatan fahisyah itu adalah perbuatan yang tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan orang lain, masyarakat sekitarnya. Contohnya perbuatan zina, perbuatan mabuk-mabukan, perbuatan judi dan sebagainya. Audzulamu anfusahum, dan mendolimi diri sendiri. Inilah perbuatan yang merugikan diri kita sendiri. Contohnya makan barang haram, menyanyiakan harta, berbuat boros dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti itu adalah kemudian apa? Dzakarullah, dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, dan terus minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfir dzunuba illa Allah, dan siapa yang mampu maafkan orang yang meminta maaf kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidaklah mereka mengulangi apa yang telah dia perbuat sedangkan mereka mengetahui. Jamaah Allah, jadi orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang suci. Orang yang bertakwa adalah orang yang jika dia melakukan perbuatan keji dan dolim, dia segera ingat Allah dan minta ampun atas segala dosa yang telah mereka perbuat.
Ini adalah sangat manusiawi sekali. Ini adalah sangat adil sekali Allah memberikan seperti ini. Karena manusia adalah tempat khilaf dan salah, maka mari sama-sama di akhir bulan Ramadan ini, mari sama-sama terus kita meningkatkan ibadah kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kalau dari pesan Ustadz Adi Hidayat, paling tidak di akhir bulan Ramadan ini, setelah kita melaksanakan tarawih, setelah kita tidur malam, bangun jam 3 atau jam berapa saja sebelum sahur, kita paling tidak minimal sholat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita perbuat. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.